Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid An-Nur, Gondang Legi dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir fa insyaallah termasuk hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Puji dan puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, anugerahnya, hidayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, di rumah Allah ini, dalam rangka memenuhi panggilan dari Allah, menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni menunaikan salat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kita ini Bapak Ibu semuanya tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan yang menjadikan kita wasilah bisa masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada uswah kita, baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di majlis yang mulia ini fa insyaallah terus kita istiqomah ya melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir hayat kita Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita nanti pantas untuk mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan yang pada sore hari ini belum bisa hadir karena kebetulan baru diberikan ujian sakit oleh Allah, mudah-mudahan kita doakan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan ya sampai dengan akhir hayat kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini tema yang akan kita bahas adalah golongan. Ya, lebih tepatnya nanti ada 7 golongan yang Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih. Ada 7 golongan yang besok di yaumul qiyamah nanti Bapak Ibu itu akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada saat itu tidak ada pertolongan, tidak ada naungan sedikit pun kecuali naungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tentu sudah sering mendengar bagaimana keadaan ketika di yaumul qiyamah nanti. Ya. Ketika kita sudah dibangkitkan oleh Allah,
Ya, terutama ketika kita di padang mahsyar, Bapak Ibu, masya Allah luar biasa. Keadaannya itu mengerikan, sangat-sangat mengerikan, dan kita sendiri tidak bisa membayangkan. Terus naik gempa bumi hari ini ku tahun pinter Bapak Ibu? 2010 atau 2006 nggih? 2006 nggih, Bantul 2006. Ya, tsunami Aceh 2004 nggih, Pak. Nggih. Naik gunung meletus tahun pinter Bapak Ibu? 2010 nggih. Nah, niku. Kita sudah sedikit nggih, sedikit merasakan, tapi naik niku taksih nggih mboten napa nggih. Kalau dibandingkan nanti besok di yaumul qiyamah, itu tidak ada bandingannya Bapak Ibu. Tidak ada bandingannya. Dahsyatnya luar biasa. Ya. Kita tidak akan mungkin mau mengurusi keluarga kita, bahkan kita mungkin lupa dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Lupa dengan orang tua kita, lupa dengan istri kita, lupa dengan suami kita. Karena begitu luar biasa payahnya, luar biasa. Bahkan ketika di yaumul mahsyar Bapak Ibu, itu Rasulullah SAW itu sampai menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, itu nanti jarak matahari dengan bumi, ya, itu kami dari mil, ya. Jadi sampai sedekat kurang lebih 1 mil. Nah, ini sebetulnya mufassir itu ketika ditanya, itu juga sekelas Ibnu Abbas saja tidak berani. Istilahnya 1 mil ini tuh maksudnya itu apa? Oke. Karena kalau kita misal definisikan mil itu, kalau di Arab itu sebuah alat nek singgo celaan, nah itu kan cilik, nggak terlalu panjang lah gitu. Nah kalau kita yang pernah belajar astronomi mungkin, itu jarak matahari dengan bumi kalau saat ini itu mungkin Bapak Ibu pernah baca sekitar berapa Bapak Ibu? 150 juta kilometer. Kurang lebih sekitar 1 juta 150 juta kilometer. Nah 1 mil itu kalau kita konversikan dengan kilometer itu kurang lebih sekitar berapa Bapak Ibu? 1,5 atau 1,6 G. Ya, jadi ini sebetulnya menunjukkan bahwa kamigdari mil, ya, ini penggambaran bagaimana nanti matahari itu begitu dekat sekali dengan kita Bapak Ibu. Terus nek jenengan iku mbayangke, nggih. Misal jam 12 awan, pas lagi panas-panase kemarau. Nah, itu mriki kan cedhak kali jalan raya nggih Pak nggih. Nah niku jenengan nek misal melampah teng jalan raya niku kira-kira jam 12 niku panas napa mboten Pak? Itu baru gambaran panasnya di dunia, dan itu jaraknya masih luar biasa jauh sekali, ya, masih jauh. Lah bagaimana kalau misal itu jaraknya begitu dekat, luar biasa, ya. Sangat-sangat dekat, sangat dekat. Bahkan ada beberapa penggambaran, ya, yang Allah sampaikan bagaimana kondisi orang-orang ketika nanti besok dibangkitkan di yaumul qiyamah nanti, ya, terutama di yaumul mahsyar. Salah satunya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 34 Allah sampaikan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yusharruna 'ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrun makana wa adhallu sabila. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Jadi besok di yaumul mahsyar itu ada beberapa keadaan Bapak Ibu. Ada yang dia berjalan, ya. Ada yang dia memakai kendaraan. Ya, tergantung amal kula panjenengan sedaya. Ya. Menawi amal kula panjenengan sedaya wonten donya menika sae, banyak investasinya. Fa insyaallah nanti di sana itu juga akan menuai, ya,
konsep faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Ini tidak hanya sekedar berlaku di dunia saja Bapak Ibu. Di akhirat juga ya. Bagaimana kita itu menanam ketika di dunia, itu nanti di akhirat itu nanti kita akan menuainya. Kalau kita investasinya itu banyak kebaikannya Bapak Ibu, insya Allah besok di akhirat juga pasti akan menuai kebaikannya. Tapi kalau sebaliknya kita banyak menanam kezaliman, keburukan di dunia, banyak kemaksiatan, ya sudah, nanti di sana kita akan menerima konsekuensi azab yang luar biasa. Maka di sini Allah menggambarkan bagaimana orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, itu sampai jalannya itu diseret loh Bapak Ibu. Ya. Sampai dalam sebuah hadis itu orang-orang yang yonsewu, yang tidak selamat, itu sampai dia berjalan itu di wajah-wajahnya. Ya, kita sendiri nggak bisa membayangkan. Ya, itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kok bisa berjalan ya di wajahnya sendiri? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Ya, itu bagaimana penggambaran yang luar biasa. Nah, maka di sini butuh perlindungan karena di sana itu di yaumul mahsyar ya Allah Bapak Ibu. Ya, karena saking panasnya keringat kita itu nanti bayangkan ya, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nanti kita yang terakhir ya, itu dikumpulkan dalam satu mahsyar. Teng mriko mboten enten Indomaret ki Pak. Ibu-ibu mboten saged belanja Bu teng mriko. Di sana tidak ada iup-iup. Apa iup-iup bahasa Indonesia apa Bapak Ibu? Ya, pokoknya nggak ada yang bisa untuk berteduh lah di sana. Ya, pada mahsyar. Dan panasnya itu tadi kita nggak bisa menggambarkan atau membayangkan, namanya matahari sekarang yang jauhnya luar biasa saja panasnya luar biasa, apalagi didekatkan dengan kita yang begitu sangat dekat. Ya, bahkan digambarkan ya banyak dari ya orang-orang yang kulitnya itu sampai hancur berganti lagi, hancur berganti lagi. Ini masih di yaumul mahsyar Bapak Ibu. Ya, masih di yaumul mahsyar. Kita masih menunggu ya. Ini masih fase ketika kita baru dibangkitkan ya. Karena nanti kalau kita sudah dijemput oleh Allah ya, itu kita masuk fase di yaumul barzah. Ini belum terjadinya yaumul kiamah Bapak Ibu. Ya, setelah di yaumul barzah atau di alam kubur, baru nanti ketika kiamat kita dibangkitkan. Ya, tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Dari mulai kiamat sampai dengan dibangkitkan lagi. Dan itu fasenya mau berapa tahun? Wallahu a'lam. Ya. Di beberapa literatur ketika kita di padang mahsyar saja, ya, itu ada keterangan sampai 50.000 tahun. Aduh Pak, kita yang usia 80 tahun mawon ya suwe ini luar biasa nggih. Jenengan nek ngantri niku sedina niku krasa suwe napa mboten Pak? Niki ngantri niku 50.000 tahun Pak. Ya Allah. Makanya kalau kita belum punya persiapan apapun ya Allah ya Rabb. Apalagi nyuwun sewu. Ya. Ini kalau sudah usia-usia di atas 40 itu memang harus lebih banyak bertakarub kepada Allah. Apalagi sudah mendekati limit yuswanipun Rasulullah ketika wafat pinten Bapak Ibu? Pinten? 63. Temriki wonten sing yuswane 62, turahan 11 sasi. Ya. Ini kita hidup di dunia itu cuman sebentar sekali. Ya. Cuma sebentar. Ya. Maka kita betul-betul orientasikan hidup kita itu wabtaghi ma atakallahu daral akhirah. Untuk betul-betul persiapan kita nanti bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Jadi kondisi di padang mahsyar itu masya Allah luar biasa. Ya. Ada yang diseret, ya. Dan semua nanti besok di sana itu semua sama rata Bapak Ibu. Terus mengke
kalau panjenengan sait ketemu teng mriku niku nggih sami, mboten ngagem baju. Sedaya telanjang. Seperti kita dilahirkan. Besok di sana juga sama. Maka tidak ada istilah strata di sana. Enggak ada yang kaya, enggak ada yang miskin. Ya ada semua. Harta kita udah, kita nggak punya apa-apa nanti besok di sana. Nah, tapi jenengan ampun bayangke, nah terus nek mboten ngagem baju teng mriku delok-delokan mboten bakar mikir panjenengan niku. Karena saking luar biasa payahnya. Ya. Bagaimana kita mau mikir sampai ke sana? Kondisinya itu sudah luar biasa. Ini kados misalnya teng mriki nek jenengan mungkin mirsani nggih, ketika terjadi tsunami luar biasa, kadang orang atau gempa lah. Orang kadang dari kamar mandi itu udah nggak mikirin apa-apa sampai lupa dia nggak pakai baju. Ya itu kondisi kita di dunia saja sampai seperti itu. Apalagi besok nanti di yaumul kiamah nanti. Ya banyak kejadian-kejadian tuh Bapak Ibu mungkin pirsa nggih. Ya, ada sampai keluar rumah itu sampai lupa bawa sesuatu. Ya itu kejadian ini masih di dunia. Nah, maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita butuh perlindungan. Nah, pertanyaannya, siapa saja orang yang nantinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perlindungan besok di yaumul mahsyar yang begitu panas, yang luar biasa. Ya. Begitu kepayahan, begitu menakutkan. Tapi ternyata Allah begitu luar biasa sayang kepada hambanya. Kalau kita termasuk dari 7 golongan ini, selamat kita. Yang lain pada sengsara, yang lain pada ngeri, yang lain pada ketakutan, yang lain pada hancur. Ya, kita insya Allah dilindungi. Nah, maka mari kita nanti cek satu persatu, mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang yang ada di dalamnya. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat beliau Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata beliau, ada 7 golongan, yang 7 golongan ini nanti akan mendapatkan naungan dari Allah, akan diselamatkan oleh Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah di yaumul mahsyar. Di saat pada saat itu tidak ada pertolongan sama sekali kecuali pertolongan dari Allah. Ya, Rasulullah sudah memberikan garansi kepada kita, Allah sudah menjamin kepada kita. Nah, pertanyaannya siapa saja? Kata baginda Rasulullah SAW, yang pertama adalah al-imamul adil. Golongan yang pertama yang dia akan diselamatkan ketika di yaumul mahsyar adalah pemimpin yang adil. Nah, ini pemimpin itu memang dia diposisikan pertama. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok bisa gitu? Emang hebatnya apa seorang pemimpin kok bisa diletakkan pada posisi yang pertama? Karena Bapak Ibu, seorang pemimpin itu nanti akan menentukan baik dan buruknya sebuah masyarakat, sebuah tatanan masyarakat, bangsa dan negara. Yang menentukan itu adalah pemimpin. Maka implikasi dari keadilan seorang pemimpin itu nanti besar luar biasa. Beda dengan kita, ya. Misal kita nggak punya jabatan apa-apa, ya baik untuk diri kita sendiri. Tapi kalau seorang pemimpin yang adil, maka akan menjadikan keadilan yang begitu luas. Masyarakatnya, negerinya, itu akan mendapatkan faedah dari keadilan seorang pemimpin. Coba bayangke Bapak Ibu, kita levelnya nggak usah tinggi-tinggi lah. Kalau presiden itu udah yang diurusin negara, gitu, ya kita misal di level kabupaten. Kalau misal seorang bupati punya kebijakan yang itu melanggar aturan syariat, misal, ya, dihalalkan peredaran narkoba, misal, minuman-minuman keras silahkan bebas, ya, mau buka kafe di sebelah masjid boleh, gitu. Coba kalau misal bupati menerapkan aturan seperti itu, rusak badan, rusak, ya.
Artinya pengaruh seorang pemimpin itu luar biasa. Bahkan sampai Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau pernah menyampaikan kalau seandainya kita itu dapat jatah satu doa yang pasti diijabah, Bapak Ibu, yang sudah pasti dijamin makbul, maka mintalah seorang pemimpin yang adil. Karena ketika pemimpin itu adil, maka akan memberikan kebaikan kepada seluruh masyarakat sebuah negeri. Tapi kalau pemimpinnya sudah rusak, pemimpinnya sudah zalim, pemimpinnya sudah ingkar, keluar dari aturan syariat agama, maka yang terjadi rusaklah sebuah negeri, rusaklah sebuah tatanan masyarakat. Nah, makanya sekarang itu kan dengan aturan atau regulasi terkait, ya misal contoh terkait dengan minum-minuman keras itu saja sampai sekarang tetap masif. Ya walaupun sebetulnya nyuwun saya Bapak Ibu, kalau saya itu terkait dengan Perda Miras, ya Perda 12 kalau nggak salah tahun 2015 itu saya kurang gregetnya kurang. Karena di situ itu bahasanya tidak dilarang, hanya dikendalikan. Ya, artinya masih boleh orang itu menjual minum-minuman keras, tapi di tempat yang benar. Nah ini bahasanya tempat yang benar itu agak susah. Ya, artinya memang aturan tersebut itu ngambang. Belum ada aturan terkait dengan peredaran lewat online, itu juga belum diatur. Bahkan punishmentnya sendiri Bapak Ibu terkait dengan minuman keras itu sangat ringan. Nah bayangkan hukumannya itu cuma apa? 6 bulan. Nah untuk pengusaha besar, pengedar, pengoplos dan lain sebagainya, distributor yang besar, kalau cuma dihukum 6 bulan itu nggak masalah. Bahkan kalau misal dia mampu membayar, ya sudah selesai. Dan coba bayarnya itu cuma berapa? 50 juta. Ya, ya kalau sekelas perusahaan besar ya enteng mawon. Namanya 50 juta untungnya setino iso ratusan juta bahkan miliar. Nggak bikin jera. Makanya kadang perda ini tuh dari 2015 itu baru mulai sosialisasi itu kan baru akhir-akhir ini. Ya. Baru akhir-akhir ini karena kemarin kebetulan dari DPRD Sleman itu ada sosialisasi. Ya, saya juga kaget. Ini perda tahunnya sudah tahun 2015, tapi baru sekarang sosialisasi. Giliran sudah masif, sudah banyak yang rusak, gitu ya. Sampai muncul outlet 23, ya. Wah ini ngeri ya. Nah, maka ini monggo, ya, ini menjadi perhatian bagi kita. Ya, makanya ini porsi pemimpin itu luar biasa, sangat-sangat penting. Ya, jadi kalau misal pemimpinnya sudah rusak ya sudah. Tatanan kehidupan kita itu dari level yang paling bawah sampai dengan level yang paling atas ya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita melihat cerminan bangsa Indonesia sekarang itu ya seperti itu karena memang mentalitas pemimpinnya sudah banyak yang keliru. Nah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu golongan yang pertama. Ya, jadi pemimpin yang adil itu kalau dia betul-betul dia adil dalam menjalankan sebagai dia pemimpin dia secara artinya berjalan di dalam pemerintahannya, dalam menatanya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya insya Allah dia akan dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok di Yaumul Qiyamah nanti. Nah kalau dalam konteks yang lebih umum sebetulnya kita juga bisa masuk dalam kategori ini karena pemimpin itu mungkin bisa misal di ketakmiran ada ketua takmir, ya kemudian di RT mungkin ada ketua RT, ya sampai dengan dukuh dan lain sebagainya yang kita diamanai untuk melaksanakan aturan-aturan di dalam sebuah organisasi itu bisa dikategorikan sebagai pemimpin. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah syabbun nasya' bi ibadatillah. Adalah seorang pemuda yang dia tumbuh dewasa itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang pemuda. Nah, tong mriki kadosen sing pemuda paling Mas Luhur kali Mas Tria ya. Lione ketok es.
Pemuda, ya, terus pemuda wes. Ya, makanya ini spesial, ya, privilege bagi pemuda. Kok bisa dapat keistimewaan? Karena memang betul Bapak Ibu, pemuda itu usia Islam masih muda itu usia yang luar biasa, sangat sulit untuk dekat kepada Allah. Ke masjid saja itu sangat sulit. Ya, coba kita lihat di beberapa masjid, jarang sekali yang muda-muda itu yang aktif. Ya paling hanya di beberapa masjid saja. Ya, yang aktif-aktif, ya saya kalau di beberapa masjid itu ya ketemunya yang nyun sewu, yang sudah usianya sudah ya rata-rata memang seperti itu. Ya, tapi bersyukur alhamdulillah di sisa-sisa akhir hidup kita itu kita masih didekatkan dengan masjid itu, masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ya, maka ini pemuda yang luar biasa. Ya. Nah, ini kayak Mas Luhur ini padahal mobilitasnya luar biasa kemana-mana gitu ya. Ini masih aktif di masjid gitu. Ya, padahal beliau ya kita lihatnya, saya kenal dengan beliau itu malah di TV Pak. Ini alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ya, salah satu saya itu paling senang karena melihat kuliner gitu ya. Nah, jadi kalau pagi itu enak gitu, beliau itu menyampaikan itu enak gitu. Nah, saya dalam hati tuh saya kapan bisa ketemu ya, masya Allah ini di Ijabah bisa ketemu ya di sini. Ya. Ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi pemuda ini diberikan privilege lebih oleh Allah. Karena kenapa? Pemuda ini dia jiwanya masih labil, ya. Emosinya tinggi dan gampang sekali terjerat hal-hal kemaksiatan kepada Allah. Itu banyak sekali dilakukan oleh pemuda. Coba sekarang Bapak Ibu, yang sering nongkrong niku kinten-kinten cah nem napa kados jenengan? Sing seneng tawuran, saya usia 60 tahun masih melu-melu tawuran ini juga niki. Niki sing tengbar, niki yo napa mesti cah nem-nem Bapak Ibu. Sing seneng narkoba niku yo cah nem-nem. Sing seneng ngombe-ngombe nggih cah nem-nem. Nah, terus kalau yang sudah tua tetap masih ngombe, niki repot niki. Nah, maka usia remaja, ya pemuda ini godaannya luar biasa, ujiannya luar biasa. Maka ketika ada seorang pemuda, dia ya betul-betul hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan nyawa dijemput, itu Allah jamin masya Allah luar biasa. Ya. Itu spesial. Kalau yang sudah sepuh-sepuh dekat dengan masjid hal yang wajar, ya, hal yang sangat wajar. Gitu. Di mana-mana ya mau ngapain? Ya, ajang hangout, ya kata orang wangun, ya, simbah ceng teng timbah, ajang teng kafe. Katanya kok mboten bangun nggih. Cah nom-nom niku ya biasa gitu. Nah, maka luar biasa. Ya. Saya tuh kadang apresiasi luar biasa ya kalau yang muda-muda itu masih aktif di masjid, membantu kegiatan di masjid. Oh, masya Allah luar biasa. Ya, salut ya. Apalagi di saat mereka sibuk, karena kan biasanya kalau anak muda ditanya mau aktif di masjid, wah baru sibuk ya, baru sibuk. Ya, maka masya Allah. Ya. Jadi salut luar biasa. Nah, maka ini beruntungnya seorang pemuda yang dia ya habiskan ya usia mudanya itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besok di yaumul akhir termasuk golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada pertolongan dari siapapun. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, ini insyaallah kita termasuk ini. Ya. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Oh, dahsyat ini. Jadi orang itu yang hatinya terikat dengan masjid, itu termasuk golongan yang nanti besok mendapatkan naungan dari Allah Bapak Ibu. Makanya sangat bersyukur bagi Bapak Ibu yang masuk pengurus masjid. Ya. Mau tidak mau pasti ngurusi masjid. Kita pas perjalanan keluar pasti kita mikirin masjid. Wah, iki jatah sing ngisi
Rebo sore sopo gitu. Itu pasti banyak yang dipikirkan, itu pasti terkait dengan masjid. Ya, kita nggak di masjid pun tetap berpikir tentang masjid. Ya. Artinya orang yang hatinya terikat dengan masjid, maksudnya dia itu ada kerinduan luar biasa, selalu ingin hadir di rumah-rumah Allah, dimanapun rumah Allah itu berada. Artinya ketika misal panjenengan pas lagi pergi, ya, ada kerinduan. Misal katakanlah jadwalnya, bukan jadwalnya ya, artinya misal sudah masuk waktu sholat, itu ada kerinduan luar biasa. Pengen bertemu dengan Allah, pengen bertemu dengan rumah Allah. Ya. Selalu, ya, hatinya itu selalu ya, terikat di dalam kegiatan-kegiatan aktivitas apapun yang sering dilakukan di dalam masjid. Jadi kalau misal kita itu ada perasaan rindu dengan masjid, nah itu berarti poin. Dan salah satu indikatornya apa? Ya namanya orang rindu, namanya orang itu terikat, pasti pingin sekali dan terus menerus, ya, pingin di dalam masjid. Walaupun tidak mesti teng masjid nopo mriki, mboten teng Masjid An-Nur. Ya mungkin pas panjenengan pas lagi acara di luar, dia pasti akan mencari masjid. Ya, waktunya sholat atau misal ada acara apa, pengajian dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau misal kita sudah terikat dengan masjid Bapak Ibu, Masya Allah, itu sebetulnya bagian daripada kita itu keimanannya itu berarti sudah terbentuk dengan baik. Ya, ibaratnya kalau handphone itu sudah dicas, gitu nggih. Tapi kalau misal orang itu sudah tidak terikat dengan masjid, nggak tertarik, dijadikan pengurus saja mesti nggak mau. Ada acara, misal katakanlah Idul Kurban, ya, yang lain pengen membantu, nah ini sudah ogah, sudah males. Ya. Pas ada pembangunan apa, dimintai ikut serta, ya pokoknya alasannya ini itu dan lain sebagainya. Itu berarti menunjukkan tidak ada keterkaitan. Ya, koneksinya nggak ada sama sekali. Nah, maka ini bisa menjadi muhasabah bagi kita Bapak Ibu. Selama ini kira-kira kita dengan masjid itu sudah seperti apa hubungannya? Mesra atau tidak? Nah kalau yakin Bapak Ibu sing teng mriki, saya yakin hubungannya mesra kali masjid. Soalnya nggih jamaah niku nggih namung niki mawon nggih Bapak Ibu nggih. Nek Rebo niki nggih semanten nggih. Oh, elok niku. Nah niki tugasnya Mas Luhur niku kudu ngekspos luwih anu. Beliau terkenal sampai ke nasional kok. Kudune jamaah lu tambah luwih akeh. Ayo ngundang Ustadz sing bonafit Mas. Ya. Nah, makanya ini tantangan bagi kita. Kalau kita bersyukur, kalau kita hati kita selalu didekatkan dengan masjid, kita merasa senang kalau kita menjadi bagian daripada masjid. Jadi kita merasa kita itu kalau di masjid Bapak Ibu membayangkan bahwa kita itu sedang di rumah Allah. Namanya di rumah Allah itu pasti dilihat sama Allah, diperhatikan oleh Allah. Ya. Wong ini rumahnya Allah sendiri. Kita bersyukur luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keempat, ya, ini golongan yang keempat adalah warajulani tahabban fillahi ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Nah, jadi golongan yang keempat yang akan mendapatkan naungan dari Allah, perlindungan dari Allah itu adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, ini konteksnya bukan orang lagi jatuh cinta ya Bapak Ibu. Artinya, mencintai itu kita sesama muslim, saling mengingatkan, kita menjalin persaudaraan. Ya. Panjenengan itu ya, misalnya Mas Luhur dengan Mas Tria, satu saudara di dalam keimanan, saling mengingatkan kalau misal ada salah, ya. Kemudian membantu kalau pas dalam keadaan kesulitan. Jadi kita berteman,
itu diniatkan karena Allah, Bapak Ibu. Maka kalau berteman diniatkan karena Allah, maka carilah teman-teman yang soleh. Karena teman yang soleh itu akan bisa mengantarkan kita, insya Allah kita bisa di surga. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, itu besok nanti ketika di surga, itu akan mencari orang-orang yang dulu bersama kita. Ya. Akan mencari. Ya, makanya saya juga kadang bersyukur ya dengan jamaah-jamaah ya, kalau misal nanti besok pas di sana kebetulan Bapak Ibu sekalian sudah di surga, kami kebetulan belum sampai ke sana, ya kita saling mencari. Ya, itu istimewanya kita orang beriman ya, kemudian kita berteman dengan orang-orang soleh, fa insyaallah ya, itu bisa menjadi jalan kita juga akan merasakan nikmatnya surga ya. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Artinya bukan kita seakan-akan mengkotak-kotakan kita berteman, tidak. Ada saatnya, artinya berteman dalam hal tertentu yang sifatnya itu nanti untuk kebaikan kita. Ya, karena ya itu tadi, jadi filosofinya itu kan kalau orang berteman dengan orang jualan parfum ya ikut wanginya nggih Pak nggih. Tapi nek misal kita nggih kekonconan karo sing dodol napa Pak? Ya pokoknya sing mambu-mambu niku ya dadi katut mambune. Nggih. Minimal walaupun kita belum bisa soleh, tapi dengan kita berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah kita katutan solehnya. Tapi kalau kita senang berteman dengan orang-orang ahli maksiat, walaupun kita belum melakukan, tapi kita sudah divonis bagian daripada orang-orang pelaku kemaksiatan. Ya, maka ayo mulailah kita cari teman sejati. Jangan hanya teman kalau kebetulan lagi butuh. Teman yang kalau ada duit dia nyari kita. Kalau nggak punya duit, nggak punya posisi, nggak punya apa-apa, dia melupakan kita. Itu namanya bukan teman. Teman itu yang sejati adalah dia tahu betul di saat dia sedang kesusahan. Ketika dia melakukan keburukan, kita ingatkan. Ketika dia tidak melakukan aturan-aturan agama, kita ingatkan. Itu namanya teman. Bukan teman pada saat duit, ya. Maka mulai cari. Di mana itu? Ya, tempat yang terbaik memang tempat-tempat masjid taklim. Ya, di masjid atau di majelis taklim yang lain. Yang insya Allah itu ada pondasinya sama. Ya. Kita sama-sama ingin nanti besok di yaumul qiyamah, di akhirat bisa bertemu kembali. Ya, bukan hanya teman sekedar teman kita di dunia. Kalau teman hanya sekedar teman Bapak Ibu, setelah sudah nggak berjumpa karena berbeda tempat saja terkadang lupa. Ya, buru-buru mau mendoakan. Tapi kalau orang saleh, ya insya Allah selalu mendoakan. Ya, mudah-mudahan, Bapak Ibu, saat ini kita menjadi ikhwan, ya menjadi saudara. Mudah-mudahan nanti besok di akhirat juga kita termasuk bersaudara, Bapak Ibu, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga termasuk besok dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah. Ini sebetulnya belum selesai, masih ada 3 lagi, tapi karena waktu tidak memungkinkan, ya nanti insya Allah lain waktu, kalau ada waktu kembali, ya nanti bisa kita lanjutkan. Dan kami mengaturkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu kalau apa yang kami sampaikan ada salah, ada hilaf, itu murni kebodohan saya, kehilafan saya. Tapi kalau itu benar, semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.